Anda pasti sering dengar istilah alt season. Ini bukan nama musim di kalender, tapi ini adalah sebuah fenomena di dunia kripto yang ditunggu-tunggu banyak orang. Secara sederhana, alt season adalah periode di mana harga altcoin, yaitu semua koin kripto selain Bitcoin, mengalami kenaikan signifikan secara serempak. Mereka tidak hanya naik, tapi kenaikannya seringkali melampaui performa Bitcoin dalam periode waktu yang sama. Ini adalah momen di mana para investor yang menaruh modalnya di koin-koin alternatif bisa merasakan keuntungan yang luar biasa besar, kadang puluhan bahkan ratusan persen dalam waktu singkat. Bayangkan pasar kripto ini seperti sebuah panggung konser musik besar. Bitcoin adalah headliner-nya, bintang utamanya yang selalu jadi sorotan. Tapi, ada banyak band pembuka atau supporting acts yang juga punya potensi besar. Itulah para altcoin. Alt season terjadi ketika para penonton, atau dalam hal ini para investor, mulai ramai-ramai mengalihkan perhatian dan uang mereka dari sang bintang utama ke para band pembuka ini. Tiba-tiba, panggung-panggung kecil menjadi sangat ramai, dan nilai mereka meroket. Ini adalah siklus rotasi modal, di mana uang yang tadinya terpusat di Bitcoin, mulai mengalir deras ke aset-aset yang lebih kecil dan lebih berisiko, tapi dengan potensi imbal hasil yang jauh lebih tinggi. Penting untuk dipahami bahwa alt season bukan sekadar hype atau rumor tanpa dasar. Fenomena ini memiliki pola historis yang bisa dianalisis. Biasanya, alt season terjadi setelah Bitcoin mengalami kenaikan harga yang sangat kuat dan mencapai puncaknya, lalu mulai bergerak stabil atau sideways. Ketika harga Bitcoin mulai membosankan bagi para pencari keuntungan cepat, mereka mulai mencari peluang baru. Disinilah altcoin seperti Ethereum, Solana, atau bahkan koin-koin dengan kapitalisasi pasar lebih kecil mulai dilirik. Mereka melihat potensi pertumbuhan yang belum terrealisasi pada altcoin, sehingga modal pun berpindah dan menciptakan gelombang kenaikan harga massal yang kita sebut sebagai alt season. Jadi, pertanyaan besarnya sekarang, mengingat kondisi pasar hari ini, 10 Juli 2025, apakah kita sudah berada di ambang pintu pesta besar ini? Apakah musiknya sudah mulai terdengar, atau kita masih menunggu di luar gedung konser, berharap dapat tiket masuk? Sinyal-sinyal di pasar tampak saling bertentangan. Ada yang berbisik sebentar lagi, sementara yang lain berteriak tahan dulu. Dalam esai ini, kita akan bedah semua sinyal tersebut, dari yang paling teknis hingga yang paling fundamental, untuk mencoba menjawab pertanyaan krusial ini. Karena dalam investasi, momentum adalah segalanya. Salah langkah bisa berarti kehilangan kesempatan emas. Sebelum kita bicara lebih jauh tentang altcoin, kita harus melihat kondisi sang raja, Bitcoin. Kenapa? Karena pergerakan Bitcoin adalah kompas utama yang menentukan arah seluruh pasar kripto. Hari ini, Bitcoin menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Harganya baru saja mencetak rekor tertinggi sepanjang masa, atau all-time high, baru di sekitar angka $112.000. Ini bukan angka main-main. Kapitalisasi pasarnya saja sudah mencapai $2,2 triliun, sebuah angka yang fantastis. Kenaikan ini didukung oleh volume perdagangan yang juga melonjak signifikan, naik lebih dari 23% dalam 24 jam terakhir, menjadi sekitar $53,7 miliar. Artinya, minat beli terhadap Bitcoin masih sangat tinggi. Sekarang, mari kita bicara tentang data yang paling krusial untuk diskusi alt season, dominasi Bitcoin atau BTC-Day. Sampai hari ini, dominasi Bitcoin masih bertengger dengan gagah di level 63%. Angka ini sangat penting. Dominasi Bitcoin adalah persentase dari total kapitalisasi pasar kripto yang dikuasai oleh Bitcoin. Angka 63% berarti dari setiap $100 yang ada di pasar kripto, $63 diantaranya ada di dalam Bitcoin. Ini menunjukkan bahwa mayoritas modal para investor besar dan kecil masih terparkir aman di Bitcoin. Mereka masih percaya pada kekuatan dan stabilitas sang raja, dibandingkan dengan para pangeran altcoin yang lebih fluktuatif. Secara historis, alt season yang sesungguhnya baru akan dimulai ketika dominasi Bitcoin ini mulai menunjukkan tren penurunan yang jelas. Penurunan BTC-D mengindikasikan bahwa modal mulai keluar dari Bitcoin dan berpindah ke altcoin. Saat ini, kita belum melihat tanda-tanda itu. Justru sebaliknya, dengan Bitcoin yang terus mencetak IH baru, para investor cenderung untuk tetap berada di aset yang sedang panas dan menunjukkan momentum kuat. Ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, rally Bitcoin yang kuat menciptakan sentimen positif di seluruh pasar.
Di sisi lain, kekuatannya yang terlalu dominan justru menekan ruang gerak bagi altcoin untuk bersinar. Jadi, kondisi Bitcoin saat ini menciptakan sebuah dilema. Rally yang sedang berlangsung memang mengangkat seluruh pasar, termasuk altcoin yang ikut terangkat sedikit. Namun, alt season sejati bukan hanya tentang harga yang naik sedikit, melainkan tentang altcoin yang outperform atau mengungguli performa Bitcoin secara masif. Selama dominasi Bitcoin masih kokoh di atas 60% dan harganya terus menanjak, sulit bagi altcoin untuk mencuri panggung. Modal masih terlalu nyaman berada di singgasana sang raja. Ini adalah penghalang terbesar dan argumen terkuat yang mengatakan bahwa pesta alt season yang kita tunggu-tunggu mungkin belum benar-benar dimulai. Meskipun dominasi Bitcoin masih kuat, bukan berarti tidak ada harapan sama sekali untuk altcoin. Kalau kita jeli, ada banyak sinyal positif yang mulai bertebaran, seperti bunga yang mulai mekar di awal musim semi. Salah satu sinyal paling menarik datang dari performa altcoin itu sendiri di awal tahun 2025. Data menunjukkan bahwa pada bulan Mei lalu, lebih dari 65% dari 100 altcoin teratas berhasil mengungguli performa Bitcoin secara year-to-date. Ini adalah fakta yang tidak bisa diabaikan. Artinya, meskipun belum terjadi ledakan besar, benih-benih keunggulan altcoin sebenarnya sudah mulai ditanam dan tumbuh secara perlahan di bawah permukaan. Sinyal positif lainnya datang dari sentimen pasar. Coba Anda buka media sosial seperti X, yang dulu bernama Twitter, atau platform komunitas kripto lainnya. Sebutan atau social mention untuk kata kunci alt season telah meroket hingga 700% sejak Februari tahun ini. Ini menunjukkan bahwa para investor retail dan trader sudah mulai ramai membicarakan, mengantisipasi, dan mungkin sudah mulai memposisikan diri mereka untuk menyambut datangnya musim altcoin. Indikator lain seperti Altcoin Season Index, meskipun masih di level 17, juga menunjukkan peningkatan minat yang stabil. Sentimen adalah penggerak pasar yang kuat, dan ketika banyak orang mulai percaya sesuatu akan terjadi, tindakan kolektif mereka seringkali bisa mewujudkannya. Selain sentimen, data on-chain juga memberikan gambaran yang optimis. Kapitalisasi pasar altcoin jika kita tidak menghitung Bitcoin dan stablecoin utama, saat ini berada di angka 0,73 triliun dolar. Yang menarik adalah, grafik kapitalisasi pasar ini terus membentuk higher lows atau titik terendah yang semakin tinggi sepanjang pertengahan tahun 2025. Dalam analisis teknikal, ini adalah sinyal bullish yang kuat. Ini mengindikasikan bahwa tekanan jual terhadap altcoin mulai melemah. Setiap kali ada koreksi harga, pembeli masuk di level harga yang lebih tinggi dari sebelumnya, menunjukkan kepercayaan yang terus tumbuh dan akumulasi yang sedang berlangsung oleh para investor cerdas. Para analis juga melihat adanya kemiripan struktur pasar saat ini dengan fase pra-alt season pada siklus 2019 sampai 2021. Analis Merligen The Trader misalnya, menyoroti bahwa periode konsolidasi yang sedang kita alami sekarang, di mana volatilitas menurun dan harga bergerak dalam rentang yang sempit, adalah ciri khas dari fase akumulasi sebelum terjadi rally besar. Ini seperti pegas yang sedang ditekan sekuat-kuatnya. Ketika dilepaskan, daya lontarnya akan sangat dahsyat. Semua sinyal ini, dari performa individual, sentimen pasar, hingga data on-chain dan analisis historis, secara bersama-sama membangun sebuah narasi yang kuat bahwa alt season mungkin jauh lebih dekat dari yang kita kira. Setiap koin selalu punya dua sisi, begitu pula dengan argumen soal alt season. Setelah mendengar semua sinyal positif, sekarang saatnya kita bersikap kritis dan melihat alasan mengapa kita mungkin perlu menahan euforia. Argumen kontra yang paling utama dan paling kuat, seperti yang sudah kita bahas, adalah dominasi Bitcoin yang masih sangat tinggi di level 63%. Angka ini bukan sekadar statistik. Ini adalah tembok raksasa yang menghalangi aliran modal besar untuk berpindah ke altcoin. Secara historis, tidak pernah ada alt season besar yang terjadi ketika dominasi Bitcoin sedang berada di puncaknya, atau bahkan terus menguat. Alt season adalah cerita tentang rotasi modal, dan saat ini, rotasi itu belum terjadi. Faktor kedua yang menjadi penghambat adalah momentum Bitcoin itu sendiri. Sang raja tidak sedang tidur atau beristirahat. Ia sedang berlari kencang setelah baru saja memecahkan rekor harga tertingginya. Dalam kondisi seperti ini, logika pasar sederhana berlaku.
mengapa harus mengambil risiko lebih besar di altcoin ketika aset yang paling aman di pasar kripto justru sedang memberikan keuntungan yang luar biasa. Para manajer investasi institusional dan investor besar cenderung mengikuti tren. Selama tren kenaikan Bitcoin masih sangat kuat, mereka akan terus mengalokasikan dana ke sana. Alt season biasanya membutuhkan periode di mana Bitcoin bergerak sideways atau membosankan, memberikan kesempatan bagi altcoin untuk mencuri perhatian. Saat ini, Bitcoin sama sekali tidak membosankan. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan faktor makroekonomi global. Meski pasar kripto sering dianggap terpisah, kenyataannya ia tetap sensitif terhadap kebijakan suku bunga, inflasi, dan kondisi ekonomi secara umum. Jika ada ketidakpastian ekonomi global, investor cenderung mencari aset safe haven. Dalam dunia kripto, Bitcoin adalah safe haven utamanya. Altcoin, dengan volatilitasnya yang lebih tinggi, seringkali menjadi aset pertama yang dijual ketika pasar dilanda ketakutan atau ketidakpastian. Jadi, meskipun sentimen di dalam dunia kripto positif, awan mendung di lanskap ekonomi global bisa dengan cepat membatalkan pesta altcoin sebelum dimulai. Terakhir, mari kita lihat total kapitalisasi pasar kripto secara keseluruhan. Saat ini, angka tersebut berada di 3,25 triliun dolar, setelah berhasil memantul dari level support kunci di 3,03 triliun dolar. Namun ada level resistance atau batas as yang sangat kuat di angka 3,44 triliun dolar. Untuk sebuah alt season yang meyakinkan bisa terjadi, pasar harus mampu menembus resistance ini dengan volume yang kuat. Penembusan ini akan menjadi konfirmasi bahwa ada aliran dana baru yang masuk ke pasar. Bukan sekadar perputaran uang yang sudah ada. Selama pasar masih berjuang di bawah level ini, sulit untuk mengatakan bahwa alt season penuh telah tiba. Pasar mungkin masih berada dalam fase transisi, bukan ledakan. Untuk memahami kapan waktu yang tepat untuk beraksi, seorang investor harus bisa membaca peta. Di dunia kripto, peta itu adalah grafik harga. Nah, ada dua pola grafik utama yang saat ini menjadi pusat perhatian dan bisa memberikan petunjuk penting tentang arah pasar selanjutnya. Pola pertama adalah double bottom. Bayangkan pola ini seperti huruf W. Pola ini terbentuk ketika harga sebuah aset turun ke level tertentu, memantul naik, lalu turun kembali ke level yang hampir sama, dan kemudian memantul naik lagi dengan lebih kuat. Ini adalah sinyal bullish, atau pertanda kenaikan yang sangat klasik dan kuat. Pola double bottom ini, atau setidaknya variasinya dalam bentuk higher lows, terlihat pada grafik kapitalisasi pasar altcoin. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, fakta bahwa altcoin menolak untuk jatuh lebih dalam, dan justru menciptakan titik terendah yang semakin tinggi, adalah indikasi kuat bahwa dasar harga mungkin telah terbentuk. Ini menandakan potensi reversal, atau pembalikan arah dari tren turun atau sideways menjadi tren naik. Kalau pola serupa yang lebih jelas terbentuk pada grafik altcoin besar seperti Ethereum atau Solana, ini bisa menjadi pemicu kepercayaan diri yang menyebar ke seluruh pasar dan mempercepat datangnya alt season. Pola ini sebenarnya memberitahu kita bahwa penjual sudah kehabisan tenaga dan pembeli siap mengambil alih kendali. Pola kedua yang perlu kita waspadai adalah bearish flag. Dan ini biasanya muncul pada grafik Bitcoin setelah rally panjang. Coba bayangkan sebuah tiang bendera yang menjulang tinggi. Itu adalah kenaikan harga yang tajam, diikuti oleh sebuah bendera berbentuk persegi panjang yang sedikit miring ke bawah. Nah, itu adalah fase konsolidasi atau koreksi kecil. Walaupun namanya bearish atau pertanda turun, dalam konteks alt season, pola ini justru bisa menjadi kabar baik. Mengapa? Karena pola ini menandakan bahwa rally Bitcoin yang kuat mungkin akan berhenti sejenak untuk mengambil napas. Periode konsolidasi atau koreksi kecil pada Bitcoin inilah yang seringkali menjadi katalisator bagi alt season. Ketika harga Bitcoin berhenti naik dan mulai bergerak menyamping, para investor yang haus akan keuntungan akan mulai melirik ke tempat lain. Mereka akan memindahkan sebagian profit dari Bitcoin ke altcoin yang dinilai masih undervalued atau murah. Jadi, jika Anda melihat pola bearish flag terbentuk pada grafik Bitcoin dalam beberapa minggu ke depan, jangan langsung panik. Ini mungkin bukan sinyal akhir dari pasar bullish, melainkan sinyal awal dari dimulainya rotasi modal besar-besaran yang kita sebut alt season. Memahami kedua pola ini akan memberi Anda keunggulan dalam menavigasi pasar.